Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdua Rahman Raffi dan saya dari kelas PR2. Saya membuat video ini untuk tugas manajemen komunikasi. Dan di sini saya akan membahas tentang manajemen konflik. Manajemen konflik definisinya itu menurut Mineri adalah adalah suatu proses yang terjadi secara iteratif dan eh, terjadi secara terus-menerus hingga mendapatkan penyempurnaan dan tercapai dan mendapatkan model yang ideal dan representatif. Lalu ada juga teori-teori manajemen konflik, teori-teori utama yang mengenai penyebab konflik. Yang pertama itu ada teori kebutuhan manusia, lalu teori identitas, teori hubungan masyarakat, teori kesalahpahaman antar budaya, teori transformasi konflik. Lalu yang keenamnya ada teori negosiasi prinsip. Nah, yang pertama itu ya, mulai dari yang pertama, teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia itu disebabkan oleh kebutuhan yang manusia ya, kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental, dan sosial, seperti fasilitas yang tidak dialami atau tidak didapatkan secara utuh dari orang-orang yang wajib memberikan fasilitas tersebut, seperti identitas, pengakuan, partisipasi ekonomi, dan juga keamanan. Nah, pendekatan itu dengan cara mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Lalu yang kedua ada teori identifikasi. Nah, teori identifikasi itu disebabkan oleh identitas yang terancam, ya kan, yang berakar dari hilangnya sesuatu yang atau penderitaan di masa lalu. Nah, pendekatannya itu dengan cara memfasilitasi pihak yang berkonflik. Nah, gitu. Itu pendekatannya atau cara mengatasinya agar terjadilah jalan keluarnya di sana. Lalu yang ketiga adalah teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat itu ada yang disebabkan oleh polarisasi namanya. Polarisasinya itu terus terjadi antara kedua belah pihak. Nah, pendekatan pendekatan atau mengatasi masalahnya itu dengan cara pendekatannya itu dengan cara apa ya namanya itu ya, dengan cara pendekatan itu dengan cara meningkatkan rasa pengertian, terus meningkatkan rasa pengertian, meningkatkan rasa pengertian antar atau komunikasi antar kelompok yang memiliki konflik tersebut dan mengupayakan toleransi. Nah, yang keempat ada teori kesalahpahaman antar budaya. Itu disebabkan karena ketidakcocokan dalam cara-cara berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda-beda gitu kan. Lalu pendekatannya itu kita harus menambahkan pengetahuan antar budaya gitu. Pengetahuan budaya yang berbeda dengan budaya yang kita miliki gitu. Itu pendekatan atau cara mengatasi konflik tersebut agar si konflik itu bisa termanage dengan baik. Lalu yang kelima ada teori transformasi konflik, disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi di dalam suatu organisasi. Nah, pendekatannya itu dengan cara menyejahterakan orang yang seperti itu agar tidak ada lagi konflik yang baru. Lalu yang keenam ada teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip itu disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras atau tidak setara dan perbedaan perspektif tentang konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik atau kedua belah pihak yang memiliki sebuah masalah. Lalu pendekatannya itu bisa memisahkan mereka dengan cara memanggil orang atau memanggil pihak ketiga gitu ke dalam konflik ini agar membantu menyelesaikan. Nah, gitu. Lalu yang poin ketiga itu ada namanya tujuan. Ya, tujuan manajemen konflik. Tujuannya itu untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi. Nah, gitu. Lalu yang kedua itu membangun rasa saling menghormati agar sama anggota organisasi itu bisa saling menghargai dan organisasi berjalan dengan lancar, maju, jaya, dan sejahtera. Dan ketiga ada meningkatkan kreativitas anggota, meningkatkan kreativitasan anggota dengan memanfaatkan konflik yang terjadi gitu. Lalu ada juga tipe-tipe manajemen konflik. Yang pertama ada avoiding, accommodating, compromising,
competing, collaborating, and conglomeration. Nah itu. Nah yang pertama itu ada avoiding. Avoiding itu menghindari sebuah konflik. Lalu accommodating itu biasanya berarti itu accommodating itu akomodasi berarti kan. Akomodasi itu berarti harus mendengarkan semua pihak gitu agar jalan atau titik tengahnya itu bisa diketemukan gitu. Dan juga compromising. Ya, ketiga ada compromising. Compromising itu cenderung memperhatikan semua pihak juga, kompromi gitu ya, dengan cara kompromi dengan pihak yang memiliki sebuah konflik. Lalu ada competing. Competing itu ada yang namanya apa sih artinya competing itu kan kompetisi gitu kan, atau competing itu ya bersaing gitu. Jadi diberikan suatu tantangan agar bisa dimenangkan. Nah di situ akan kelihatan siapa yang menang dan siapa yang kalah, dan di situ konflik akan selesai. Lalu ada collaborating atau sebuah gabungan yang menyelesaikan konflik dengan cara bekerja sama gitu. Kan menggabungkan, berarti si orang yang memiliki konflik kedua konflik ini digabungkan dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik ini, atau dapat menghasilkan win-win solution, yang artinya timbal balik gitu kan, kedua belah pihak itu merasa diuntungkan. Lalu ada conglomeration, itu adalah cara penyelesaian konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe konflik tersebut ya, dari awal sampai dari yang kebutuhan manusia sampai ke dari yang avoiding sampai ke collaborating itu digabungkan. Nah gitu. Lalu ada juga strateginya. Strategi manajemen konflik itu ada pengenalan, diagnosis, menyepakati solusi, pelaksanaan, evaluasi, dan evaluasi ya. Nah ada 5 gitu. Lalu ada juga tahap-tahap berlangsungnya konflik. Yang pertama ada tahap potensial, tahap terasakan, pertentangan, terbuka, dan juga ada tahap akibat konflik ya kan, karena setiap konflik akan menimbulkan sebuah akibat. Nah gitu. Satu tahap potensial itu munculnya perbedaan di antara individu. Nah lalu yang kedua itu ada konflik terasakan. Kondisi ketika perbedaan yang muncul itu dirasakan oleh individu dan mereka mulai memikirkannya. Lalu ada pertentangan ketika konflik. Setelah konflik dipikirkan, lalu itu terlihat apa sih yang salah, apa yang benarnya, lalu ditentang atau diprotes seperti itulah ya. Lalu ada konflik terbuka itu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan. Nah itu adalah konflik terbuka. Dan yang terakhir ada akibat konflik. Akibat konflik itu ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi itu. Dan ada juga poin tingkatan konflik. Ada 6. Ada konflik intrapersonal, interpersonal, intragrup, intergrup, intraorganisasi, dan interorganisasi. Nah, lalu ada juga teknik penyelesaian konflik ya. Teknik penyelesaian konflik itu ada persuasi, rujuk, penerikan diri, pemecahan masalah, dan pemecahan masalah terpadu. Itu. Lalu ada juga yang terakhir itu ada manfaat. Manfaat manajemen konflik itu yang pertama itu agar semua organisasi berorientasi pada profit ya, atau keuntungan. Nah, lalu ada juga bisa mengembangkan kompetensi setiap organisasi dan bisa mengevaluasi sebuah sistem yang ada di dalam suatu organisasi. Selain manajemen konflik, saya juga akan menjelaskan tentang materi budaya organisasi. Materi budaya organisasi. Budaya organisasi itu adalah suatu peluang untuk membangun sumber daya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dalam sebuah kehidupan. Nah, budaya organisasi itu ciri-cirinya itu ada yang namanya keyakinan, lalu dukungan, pengendalian, komitmen pada karyawan, komitmen pada manajemen, lalu kesadaran dan juga kesadaran atas komunikasi, dan juga dukungan manajemen. Dukungan manajemen itu ciri-ciri dari budaya organisasi.
Nah, lalu budaya organisasi itu ada fungsinya ya. Fungsi budaya organisasi itu dapat berpengaruh pada perilaku manusia ya, atau perilaku anggota-anggota organisasinya tersebut. Dan juga budaya itu kuat apabila nilai-nilai sikap dan kepercayaan itu bersama tersebut dipahami serta dianut dengan teguh dan komitmen. Nah, ada juga manfaat budaya organisasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu dapat mengatasi peran yang membedakan antara anggota dan juga antara anggota dengan organisasi lain atau organisasi ini dengan organisasi yang lainnya. Nah, seperti itu. Dan juga yang kedua ada menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggotanya. Yang ketiga itu bisa mementingkan tujuan bersama daripada menguatkan tujuan individu. Yang keempat ada menjaga stabilitas organisasi. Itu kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya. Nah, upaya di sini ada upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi. Nah, upayanya itu ada yang pertama ada inovasi, lalu ada perhatian, terus ada orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, dan stabilitas. Nah, itu. Lalu juga ada sumber-sumber pembentuk budaya organisasi. Yang pertama pendiri organisasi, pemilik organisasi, sumber daya asing, lalu ada luar organisasi, lalu orang yang berkepentingan dengan organisasi, dan juga masyarakat. Lalu proses pembentukan organisasi atau budaya ya. Pertama adalah kontak budaya, benturan budaya, dan juga penggalian budaya. Gitu. Nah, setelah itu ada juga karakteristik budaya organisasi. Karakteristik budaya organisasi yang ada inovasi dan keberanian untuk mengambil sebuah resiko ya, sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani. Lalu yang kedua ada juga perhatian pada hal-hal yang rinci. Nah, gitu. Lalu yang ketiga ada orientasi hasil itu seperti orientasi hasil itu seperti manajemen itu berfokus pada hasil ketimbang teknik yang dikerjakan atau proses. Lalu yang keempat itu ada orientasi orang ya. Keputusan manajemen itu mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang di dalam organisasi. Nah, lalu ada orientasi tim kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang individu gitu. Jadi sebagus apapun individu, tapi jika dikerjakan dengan tim yang jelek ya hasilnya jelek. Nah, gitu. Dan juga ada keagresifan, sejauh mana orang bersikap negatif, agresif dan kompetitif ketimbang santai. Dan juga stabilitas itu sangat dipentingkan. Dan ada juga jenis-jenis budaya organisasi. Jenis-jenis budaya organisasi itu ada 4 ya. Ada budaya peran, kuasa, budaya tugas atau matrik, dan juga budaya otomatis atau mistis. Nah, udah gitu. Setelah itu yang pertama ya, penjelasan dari budaya peran, dari budaya peran. Jadi jenis budaya peran itu jenis budaya peran itu dimiliki ciri-ciri birokrasi tinggi ya, dan dikelola secara ilmiah dan memiliki disiplin paling tinggi. Lalu ada juga budaya kuasa. Jenis budaya organisasi ini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yaitu ada seorang tokoh di tengah-tengah dan di pusat hubungan dengan teman-temannya. Lalu yang saat dalam pemikiran mempunyai ciri-ciri yang kuat dan intuitif. Nah, gitu. Lalu juga ada budaya tugas atau matrik, yang artinya itu organisasi itu aman di dalamnya dengan orang-orang yang berkumpul dari latar belakang ilmu dan keterampilan yang sama, yang berbeda-beda gitu coy. Namun bisa bersatu. Itu bisa bersatu. Nah, udah gitu ada juga budaya atomistis. Budaya organisasi ini itu aman dalam orang-orang berkumpulan karena suatu minat, versi atau keterangan yang sama. Nah, ada juga faktor
faktor. Nah, di sini ada faktor. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi itu ada berapa ya? Ada satu, dua, tiga. Ada tiga faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu ada eh, pengaruh umum dari luar yang luas. Faktor-faktornya itu ya pengaruh umum itu karena sangat berpengaruh pada apa ya, pada budaya organisasi, karena tidak bisa kita kendalikan ya kan, karena untuk mengendalikan itu cukup luas, ruang lingkupnya cukup luas, cukup besar, dan itu sangat sulit dikendalikan sehingga dapat menjadi faktor atau pengaruh umum untuk budaya organisasi ini. Lalu juga ada pengaruh dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada faktor yang spesifik dari organisasi. Seperti organisasi itu selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah internal maupun eksternal. Lalu ada juga simbol. Yang terakhir ya, simbol budaya organisasi. Simbol budaya organisasi itu ada simbol fisiknya. Nah, ada simbol fisiknya. Simbol fisiknya itu seperti logo gitu kan. Udah gitu dekorasi, pakaian, penampilan, dan juga ada simbol perilaku. Simbol perilaku itu ada seperti upacara, ritual, terus tradisi, kebiasaan, dan juga penghargaan. Nah, juga yang ketiga ada simbol verbal. Simbol verbal itu ada anekdot, lelucon, jargon, nama, ya kan, seperti mitos dan juga sejarah. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kedua materi tersebut, dan mohon maaf jika banyak kekurangan, banyak kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.